Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Profesor jadi kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Sunario SPD, guru-guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang berharap kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diskriminasi modul budaya positif, tugas calon guru penggerak saya yang angkatan ke-9. Jadi saya atas nama Anita, guru penggerak angkatan ke-9, mendapat tugas untuk diskriminasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta mendukung kegiatan diskriminasi ini. Baik, itu mungkin sebelum kita mulai kita SBK dulu ya biar nggak ngantuk. Saya minta untuk Ustazah Yuli bisa bantu untuk SBK-nya ya semuanya. Ustazah silakan. Baik, teman-teman semua, kita mulai acara kita pada diskriminasi hari ini. Buat tambah semangat lagi, mungkin ada yang lihat nih dari Miss Rahma, ayo Miss. Miss Rahma. Selamat siang semuanya. Luar biasa, kalau saya bilang selamat siang, luar biasa gitu ya. Selamat siang semuanya. Luar biasa. Kalau saya bilang SDN Srengseng Sawah 11, kreat, nggak pakai. Maunya ular mulu Pak dia. Kreatif, inovatif, menyenangkan. Ya, bisa ya Bu, Bapak ya. Selamat siang. Luar biasa. Pakai belajar ya. Selamat siang.
kita mulai kegiatan siang ini. Kita awali dengan pembacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita hari ini, yang pertama yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Nurmas MPD. Kepalanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, seperti Pak Arya selaku wakil, Bapak Ibu guru serta karyawan yang bisa hadir di ruang guru dalam rangka diseminasi CGP Ikurika angkatan ke-9. Ya, seperti Bu Rika selaku CGP. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala hari ini, alhamdulillah kawan teman kita Bu Rika selaku calon guru penggerak dapat melaksanakan diseminasi tentang budaya positif hari ini, yang tentunya terkait dengan nilai kebajikan, universal hukuman, dan konsekuensi. Tentunya Bapak Ibu dalam pembelajaran terkait apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Rika, apa yang akan didiseminasikan Bu Rika, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Rika calon guru penggerak dan Bapak Ibu sebagai peserta diseminasi. Mudah-mudahan paparannya berguna, bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk anak-anak didik kita untuk merasakan perubahan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya ucapkan sekali lagi selamat, mudah-mudahan apa yang diperoleh di dalam pendidikan CGP untuk kemajuan Bu Rika dan sekolah SDN Srengseng Sawah 11 dan juga para teman-teman, juga komunitas pendidikan yang ada di Srengseng Sawah maupun Kecamatan Tiga Karsa. Salah itu selamat melaksanakan diseminasi, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Nurmas MPD yang memberikan sambutannya dan selalu mendukung setiap kegiatan calon guru penggerak baik dari angkatan 5 sampai angkatan 9 yang sekarang saya jalani. Luar biasa ya, karena tidak semua juga terkadang dari pihak kepala sekolah ataupun guru selalu mendukung, tapi luar biasa ini SDN Srengseng Sawah 11 selalu mendukung kegiatan-kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan semua bernilai ibadah di mata Allah SWT. Baik, teman-teman guru semua di sini, yang pertama saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma pelajar. Di sini ada permainan perubahan paradigma. Kita contohkan sebuah tangan yang mengepal. Jadi saya kepingin Bapak Ibu guru semua membayangkan jika di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira andaikan teman di samping kita atau di depan atau di belakang, teman terdekat kita ingin membuka tangan kita ini untuk mengambil sesuatu yang ada di tangan, kira-kira seperti apa? Apakah kita tetap mengepal? Apakah tetap kita mempertahankan? Karena sesuatu yang ada di tangan kita ini sangat berharga. Kira-kira bagaimana? Mungkin teman kita itu ada yang merayu untuk membuka gitu kan. Terus ada yang merajuk, bahkan ada yang memaksa supaya tangan kita dibuka.
Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira mau nggak dipaksa untuk membuka tangan kita demi atau mungkin karena teman kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita punya? Silakan Pak Nur. Kalau menurut saya, kalau sesuatu itu penting untuk orang lain dan orang lain itu membutuhkannya, ya berikan saja. Oh gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Nur. Ada lagi, ini terkait dengan perubahan paradigma berpikir kita dalam kegiatan disiplin ya, bisa disiplin, kegiatan disiplin. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat lagi? Atau mungkin saya tidak akan membuka tangan ini karena yang mempunyai benda di dalam ini punya saya gitu kan. Jadi ada yang seperti itu, ada yang memaksa sampai memberikan uangnya supaya tangan itu bisa dibuka. Saya akan bayar berapapun tangan tersebut. Ya, jadi baik Pak Sahab. Gini Bu, kalau ini ajuannya untuk anak, Ya. rata-rata emang anak itu akan mempertahankan Ya. miliknya, hak miliknya. Tetapi kalau untuk orang dewasa seperti kita, ya tidak bisa ditanya begitu. Artinya tergantung komitmennya. Ya. Maukah dia mempertahankan atau tidak? Tapi rata-rata anak pasti dia akan mempertahankan, meskipun itu barang orang lain yang dia ambil. Nah, lebih cenderung dia akan merasa memiliki. Cenderungnya seperti itu. Kalau yang saya lihat cucu saya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Sahab. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, kalau memang barang itu sangat berharga tetapi bisa diperoleh dengan cara-cara tertentu, mungkin dengan sekuat tenaga dia tapi dengan cara yang benar, maka dikasih tahu caranya. Umpama di tangan kita adalah emas, kemudian saya sampaikan bahwa saya menemukan emas, semua bongkahan emas, sangat berharga sekali itu. Saya menemukan bongkahan emas di daerah ini, coba Anda mencari di situ barangkali. Contohnya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz Supri. Ada lagi? Ya, jadi kaitannya dengan perubahan paradigma, intinya apapun yang kita punya, tentunya hanya kita yang bisa mengontrol ya, tangan kita mau dibuka atau tidak, tangan kita mau kita berikan, maksudnya benda ini kita akan berikan ke orang lain atau tidak. Jadi seperti itu. Itu kembali kepada diri masing-masing. Terima kasih Pak Nur, Pak Sahab, dan Pak Ustaz Supri. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi terkait dengan disiplin, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bayangan kita masih merasa guru sebagai pengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita masih berpikir seperti itu. Jadi kita mengkritik dia, kita terkadang malah justru menilai bahwa itu salah gitu. Nah itu ilusinya masih merasa bahwa hal seperti itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua ilusi itu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita sebagai guru terkadang kita masih merasa anak ini tidak akan bisa berubah kalau tidak dipaksa, seperti itu. Nah ini ilusi-ilusi tentang teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah sementara perubahan paradigma di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa tangan kita tertutup, mau kita buka atau tidak itu kan yang mengendalikan adalah kita sendiri ya. Nah di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Jadi stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita memaksa orang lain supaya berpandangan sama seperti kita. Tapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus membuka diri bahwa tidak semua pandangan itu sama, ataupun kita memaksa orang lain itu menjadi atau pandangannya sama dengan kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa kok bisa, misalkan si anak tersebut bisa melakukan dianggap suatu kesalahan, padahal ada tujuan yang akan dia capai, contoh seperti itu. Namun terkadang kita sebagai guru melihatnya itu suatu hal yang buruk dan itu suatu kesalahan tanpa kita menanyakan terlebih dahulu nih, misalkan kenapa kalian melakukan hal seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau orang lain mengontrol saya kan hanya sekadar penilaian ya, tapi tetap yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seandainya ada permasalahan, kita tidak memaksa untuk dia harus berbuat seperti ini, dan ini. Tapi kita ajak kolaborasi, kita ajak berdiskusi kira-kira maunya seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi yang kuat dianggap menang, yang kalah, yang lemah dianggap kalah, ataupun yang salah berarti dia merasa terpojokan gitu kan. Kemudian kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang salah gitu, semuanya menang-menang kalau kita mau menelusuri permasalahan tersebut, seperti itu. Di sini kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin ini kita akan merubah paradigma atau pemikiran kita bahwa disiplin itu bukan lagi pemaksaan, disiplin itu bukan lagi suruhan, ataupun kalau dia disiplin berarti dia anak yang patuh gitu, atau kita juga seperti itu. Kalau kita disiplin berarti kita adalah orang yang patuh dan taat pada peraturan. Tapi sesungguhnya disiplin itu semestinya apa yang menjadi kita, maksudnya yang dapat kita hargai pada diri kita sendiri. Jadi ibaratnya disiplin itu memang berasal dari diri sendiri. Jadi kedepannya kita akan saya akan mengajak kita semua, baik guru-guru maupun murid, mengubah kata disiplin itu menjadi suatu kenyamanan, kemudian menjadi kita menghargai diri sendiri, seperti itu. Dan nilai-nilai kebajikan
universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosser. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita sudah sangat kenal sekali ya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya? Ada? Iya, ada 6. Pastinya sudah hafal karena kita setiap hari kita nyanyikan ya lagu profil pelajar Pancasila. Nah, kita nyanyi dulu deh biar nggak ngantuk. Kayaknya ada yang udah mulai sambil gerak ya tangannya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbagi dengan doa untuk rakyat mandiri, kreatif dan bermakna kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbagi dengan doa untuk rakyat mandiri, kreatif dan bermakna kritis. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hafal dan anak-anak kita juga tentunya karena setiap hari dinyanyikan ya. Insya Allah semuanya hafal, dan inilah kegiatan-kegiatan kita yang pernah kita lakukan terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan sholat duha yang biasa dilakukan setiap hari Jumat ya, dengan berjamaah, kemudian berdoa, kemudian gotong royong juga ada, dia membersihkan kelasnya, kemudian mandiri dia bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan pembelajaran dan juga kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada beberapa statement. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi motivasi-motivasi itu bermacam-macam. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Nah, di sini termasuk yang nomor 1 itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, jadi seseorang melakukan pekerjaan atau sesuatu itu karena ada yang dituju, misalkan ingin mendapat imbalan ataukah ingin mendapat penghargaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang paling terbaik, yaitu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu adalah motivasi intrinsik, motivasi internal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cangkap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita dapat memerintah diri kita sendiri. Nah, itu termasuk orang yang merdeka dan motivasi intrinsik. Kalau kita masih merasa bahwa kita menjalani itu suatu keterpaksaan, berarti itu bukan motivasi dari diri sendiri, ya kan? Jadi kita tidak melihat yang kita lakukan itu bukan karena perintah, tetapi seharusnya kita menjalankan segala sesuatunya yaitu dari kemauan atau motivasi dari diri sendiri sesuai dengan
apa yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ini yang kita masuk ke dihukum oleh penghargaan. Kok dikasih penghargaan namanya dihukum gitu? Jadi kan aneh ya. Ternyata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Yang selama ini bukan ini ya, saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Padahal kita tidak merasa itu hukuman, tapi ternyata penghargaan yang kita lakukan itu mungkin bisa jadi hukuman bagi murid-murid yang lain. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau seandainya kita memberikan penghargaan, bisa jadi anak-anak kita itu hanya sebatas pada saat dia mendapat penghargaan tersebut, ingin mendapat penghargaan. Setelah dia mendapat penghargaan, bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan dia akan seperti semula gitu kan. Jadi masih tetap melaksanakan hal-hal mungkin yang tidak selayaknya. Kemudian penghargaan menghukum mungkin penghargaan bagi si anak tersebut, tapi hukuman bagi orang lain karena merasa oh dia yang pintar atau oh dia yang hebat, saya tidak hebat. Jadi ada anak-anak yang merasa seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi terkadang kita juga kurang tepat untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak, atau mungkin bisa jadi kita melakukan hal atau memberikan penghargaan itu tidak kontinu, sehingga anak ini sudah ingin melaksanakan perbuatan baik, karena kita nggak kontinu, akhirnya kembali lagi seperti semula, karena tidak tepat waktunya seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Jadi ternyata yang selama ini kita merasa anak-anak akan termotivasi kalau diberikan penghargaan, tapi ternyata tujuan dari kurikulum Merdeka ini ternyata membawa anak tersebut untuk berlaku atau melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri, bukan lagi dari faktor-faktor luar. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa juga sering terjadi yang si anak ini dihargai terus karena memang pintar, karena memang segala bisa, mungkin seperti itu. Tapi bagi orang lain dia merasa mungkin disisihkan atau apa, dan dia akhirnya yang si anak tersebut malah tidak suka kepada anak yang pintar ini. Itu banyak yang terjadi, maksudnya kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.
motivasi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tanpa dibacakan di forum. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah ini sangat bagus yang menurut saya ya, yang ketiga, supaya anak itu merasa semua dihargai. Jadi kita memberikan jadi pada saat ini untuk membangun motivasi memang tidak langsung bisa si anak tersebut melalui motivasi intrinsik. Jadi eksternal terlebih dahulu yang kita lakukan seperti itu, tapi ujungnya, maksudnya tujuan akhirnya adalah supaya anak-anak tersebut mempunyai motivasi dalam diri sendiri. Jadi memberikan pengakuan itu, setiap anak itu kita beri pengakuan, misalkan anak ini yang memang berdoa yang khusyuk, anak ini yang memang kreatif, anak ini yang mungkin selalu berbagi, anak ini yang bertutur sopan gitu kan. Jadi semuanya mendapat penghargaan gitu. Jadi semua anak itu merasa dihargai. Kalaupun dia misalkan yang paling rendah nilainya, kita lihat apa yang menjadi kelebihan dia. Nah, itulah penghargaan untuk dia. Jadi seperti itu. Terus beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan berubah-berubah. Terus fokus pada proses. Jadi yang kita nilai adalah prosesnya, bukan saat ini. Jadi kita tidak saat itu anak misalkan berdoa khusyuk, pas besoknya udah nggak berdoa khusyuk lagi, bercanda. Nah itu harus harus kita lihat prosesnya selama berapa rentang. Misalkan apakah sebulan ini kita perhatikan ya anak siapa yang memang berdoa secara khusyuk, misalkan seperti itu, kemudian baru kita kasih penghargaan. Apabila nanti dia sudah tidak khusyuk, nah nanti penghargaan itu mungkin bisa jadi kita tarik kembali. Jadi fokusnya kepada proses. Nah di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa empati. Jadi hal-hal kecil yang mungkin terkadang jarang kita lakukan, tapi sebenarnya itu sangat membangun motivasi putra-putri kita atau peserta didik kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, nilai kebajikannya ada kepedulian. Seringkali kita juga melibatkan ya peserta didik untuk membantu peserta didik lainnya yang memang kurang menguasai, tapi kita tidak memberi kalimat atau apresiasi gitu kan, apresiasi secara langsung kepada peserta didik tersebut. Karena kita suka lupa yang hal seperti itu, sementara hal itu juga mungkin bisa dijadikan motivasi dan yang akhirnya akan tertanam pada dirinya bahwa kita harus peduli kepada semua orang tanpa juga diingatkan ataupun disuruh seperti itu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini di saat kita melihat peserta didik yang memang dia tanpa disuruh langsung mengambil sampah di depannya, nah itu kadang kita suka lupa untuk memberikan apresiasi gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu mungkin akan teringat gitu kan, akan terngiang dan tentunya akan menambah motivasi pada peserta didik tersebut. Nah di sini apa sih perbedaan
hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yuk kita lihat ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, untuk selanjutnya saya mau teman-teman mengikuti kuisis untuk mengisi ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Linknya yang hukuman dan konsekuensi ya, yang sudah saya share. Ya Pak, yang terakhir hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, Ustazah Yuri udah masuk. Salah tuh. Hari ini Saya nggak muncul-muncul. Bu Emma, Pak Imam, Pak Imam ya. Oh. Ini waiting dulu. Tinggal tuh. Yang terakhir mau terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang merah berarti salah ya? Iya. Ya, ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya nggak keluar tuh namanya. Ada di bawah kodenya kan? Oh, Pak. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Udah ini Pak. Ini salah. Ini yang terakhir, Pak. Udah. Paling bawah. Baik, tidak apa-apa ya. Mungkin kan ada kuis selanjutnya. Ya, kita akhiri dulu. Ini baru ngisi dulu. Baru ngisi tuh. Bener kan? Anda terputus. Wah. Kalau pakai laptop ada waktu apa nih? Lama ke laptop. Sampainya kemarin. Yang mana nih? Ya, yang juara satu adalah ada dong sini. Itu ya. Hukuman dan Nanti dilanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah jawaban yang benar. Mencatat 100 kali itu tadi sudah benar ya. Pak Iman juga jawab hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
konsekuensi. Kenapa? Karena masih sinkron ya antara olahraga dengan kegiatan berlari. Jadi seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman Kalau belajar lain tergantung pelajaran Iya. apa ya? Kalau memang kamu lihat kamu Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul nggak? Betul. Iya. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu termasuk hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu akibat hukuman. Kalau konsekuensi, anak jadi menghargai tentang disiplin. Hukuman lebih kepada paksaan, sementara konsekuensi stimulus atau stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu termasuk akibat dari hukuman. Kalau anak belajar untuk mematuhi peraturan itu termasuk konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, nah itu akibat dari hukuman. Sementara kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, itu termasuk konsekuensi. Baik, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Tentunya di sekolah kita ada beberapa teman-teman guru yang sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas ya. Jadi membuat keyakinan kelas ini juga ternyata berproses dari awal. Berarti yang pertama yaitu peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas itu kita rembukan sama anak-anak. Kita membuat peraturan apa untuk kelas kita, seperti itu. Kita ajak diskusi anak-anak kita maunya seperti apa. Misalkan saya tidak mau kelas saya berisik bu, saya tidak mau membuang sampah sembarangan, saya tidak mau lari-lari di kelas, misalnya seperti itu ya. Jadi itu termasuk peraturan-peraturan kelas yang mungkin dilontarkan dari anak-anak kita semua. Kemudian bagaimana untuk cara kita menjadi keyakinan kelas? Kita rubah kalimat-kalimat negatifnya itu menjadi kalimat positif. Contoh misalkan tidak larian di kelas, mungkin belajar dengan tertib. Jadi seperti itu. Jadi kita merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif yang artinya akan terwujud suatu keyakinan kelas yang memang disepakati oleh peserta didik semua, dan itu memang yang melontarkan semua peserta didik. Nanti guru yang membantu untuk merubah kata-kata menjadi kalimat positif. Diharapkan apa? Diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Jadi kalau misalkan yang tercetus adalah kalimat-kalimat positif, insya Allah lingkungannya menjadi positif dan akan menjadi budaya positif. Kalau budaya positif di sini berarti kan sudah sudah terbiasa ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya melekat kepada peserta didik kita, yang akhirnya menjadi budaya positif. Jadi tujuan kita semuanya adalah membudayakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kira-kira yang benar yang sebelah sini atau sini? Saya juga sudah pernah membuat, mungkin ternyata belum tepat sekali, tapi nanti insya Allah kita akan buat lagi tentang keyakinan kelas. Jadi bukan lagi kita yang memberi kalimat-kalimat tersebut kepada anak-anak kita, tapi anak-anak yang menyampaikan dia ingin sekolah kita seperti apa sih. Jadi ada cerita di suatu sekolah, setiap mau belajar anak-anak itu menyebutkan visi sekolah. Setidaknya dia tahu
apa sih visi sekolah kita gitu kan, sehingga dia dapat mewujudkan dengan caranya masing-masing. Kemudian juga membuat visi kelas gitu, jadi kelas kita mau dibawa ke arah mana gitu, kita tanyakan kepada putra putri kita atau peserta didik kita. Jadi yang lebih tepat yang sebelah sini. Jadi kesepakatan kelas juga bukan hanya khusus untuk murid, jadi untuk guru juga. Jadi di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalimatnya seperti itu. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contohnya seperti itu, keyakinan kelas yang nantinya kita akan buat ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru juga bisa mengajak peserta didiknya untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Antara peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira bagaimana? Mungkin kalau misalkan peraturan, kita takut ditilang ya nggak? Kita pakai helm, takut ditilang, takut polisi nanti diberhentiin gitu kan. Tapi kalau seandainya kita merasa bahwa ini keyakinan kita untuk memakai helm itu untuk apa? Menjaga keselamatan diri kita. Jadi seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi kalau misalkan kita mau menghargai diri kita sendiri, baik pelatihan maupun datang ke sekolah, tentunya kalau kita datang tepat pada waktunya, tidak terlambat ataupun lainnya, itu sama juga kita menghargai diri kita sendiri. Bukan lagi karena ada bapak kepala sekolah nggak ya terlambat atau gimana. Jadi atau mungkin mau dinilai rajin atau mau terlihat patuh atau dan lain-lainnya. Jadi sekarang kita rubah bahwa budaya positif yang tersebut itu adalah penghargaan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dia nggak peduli ada peraturan atau tidak. Kalau memang itu baik dilakukan sama kita, ya kita lakukan berdasarkan motivasi intrinsik, seperti itu. Kalau seandainya kita hanya mengikuti peraturan, walaupun jarak dekat, kita nggak nggak perlu pakai helm gitu kan. Tapi kalau misalnya kita merasa itu adalah sebagai keselamatan diri kita sendiri, walaupun dekat kita memakai helm seperti itu. Nah ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah di sini saya akan mengajak juga nih Bapak Ibu guru untuk bermain quiznya kedua kalinya ya. Linknya yang tadi aja yang ada bacaan tentang peraturan dan keyakinan kelas yang di grup. Lemot Pak ininya. Jaringannya sinyal selang. Ya semangat dong. Wih siapa wih? Di sini ya? Nomor 1 ya? Oh di balok sama Pak Imam. Nomor 1. Semangat. Ayo. Diajak ke pila. Asia bersatu. Ya, selalu kembalikan buku tetap. Ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
keyakinan kelasnya bahasanya adalah menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Berarti tadi Bu Eva ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya teman-teman saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga dan memberikan perlindungan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kita semua membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bukan hanya peserta didik atau dari anak kecil sampai pun orang tua yang sudah tua juga akan membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian dikasih, mengasihi, disayangi, menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor atau coach. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jati diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Restitusi dan 5 posisi kontrol. Di sini saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol terlebih dahulu ya. Jadi ada seorang guru itu pada saat pembelajaran tentunya dalam menghadapi permasalahan ini ada bermacam-macam cara. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya kalimatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian membuat rasa bersalah, misalkan berceramah dan menyalahkan, misalkan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dengan kamu begini-begini. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah.
Ada juga sebagai posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu mungkin dalam hal apa gitu. Itu sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Di sini menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi kita mengingatkan kepada peraturan yang sudah dibuat. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Terus guru sebagai pemantau. Kemudian yang paling baik adalah sebagai manajer, karena dia keberhasilannya untuk membentuk peserta didik ini ada di posisi manajer, karena menghargai diri sendiri, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, karena kita sudah membuat keyakinan bersama-sama. Kemudian, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi bukan lagi si guru yang menentukan nanti kamu harus begini, nanti kamu harus seperti ini gitu. Tapi kita tanyakan kepada mereka apa yang kamu akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang yang kamu buat seperti itu. Jadi dia yang menyampaikan bahwa oh iya saya akan minta maaf misalnya seperti itu. Jadi dorongannya adalah dorongan dari diri sendiri atau dari peserta didik tersebut, bukan lagi guru yang mengajar harus begini, harus begini, harus begini tidak. Jadi kita tanyakan kembali kepada peserta didik kira-kira yang bermasalah itu dia mau seperti apa, dia mau bagaimana untuk memperbaiki kesalahan seperti itu. Orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini termasuk penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah sebagai direktur. Nah ini konsekuensi hadiah itu biasanya sebagai pemantau. Kalau misalkan manajer itu biasanya lebih ke arah memperbaiki. Nah ini masuk ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Biasanya kalau kita menghadapkan permasalahan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi mungkin awalnya kita bilang bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentunya seperti itu untuk menstabilkan identitas si anak tersebut. Kemudian kita validasi validasi kesalahannya. Kamu tentu punya alasan melakukan hal seperti itu. Nah itu kita memvalidasi kesalahan apa yang telah dia perbuat. Kemudian
menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak nilai-nilai apa yang telah kita sepakati gitu, seperti itu. Jadi kita ajak berdiskusi dan bertanya jawab dengan cara segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas nih, kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Nah, kalau validasi kebutuhan atau validasi tindakan kesalahan di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari yang kamu pernah lakukan, mungkin seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, seperti itu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya seperti itu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi apabila kita sudah membuat keyakinan kelas, tentunya kita ingatkan kepada peserta didik tersebut, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, gitu kan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi bersikap netral, dan kalau restitusi itu bersikap positif. Nah, teman-teman, untuk restitusi ini, jika teman-teman menghadapkan permasalahan, bisa melakukan segitiga restitusi. Kenapa saya sampaikan? Karena di PMM pun ada materi restitusi atau disiplin positif. Jadi seandainya teman-teman menghadapi permasalahan dan bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi, itu bisa divideokan, nanti bisa menjadi aksi nyata pada PMM, seperti itu. Jadi saya juga pernah mengalami permasalahan di kelas seperti itu, dan kita diskusikan, alhamdulillah bisa selesai dengan baik, dan anaknya pun tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, tidak merasa berbeda. Saya pernah melakukan juga dengan cara menekan, akhirnya dia agak takut, tapi setelah saya menyelesaikan permasalahan dengan cara segitiga restitusi ini, alhamdulillah permasalahan terselesaikan dan anak kembali seperti biasa ke dalam kelompoknya. Jadi tidak ada merasa dia sebagai orang yang bersalah banget gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah mempunyai pengalaman seperti itu, bisa berbagi kepada teman-teman. Mungkin Ustazah, silakan Ustazah, terkait dengan restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekolah, wakil Kepala Sekolah, dan teman-teman semua. Di sini saya menceritakan tentang pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi. Ketika saya menemukan permasalahan di kelas, contoh Ananda menangis dan menunjukkan bahasa tubuh yang kurang menyenangkan di kelas. Kemudian saya mengundang anak tersebut dan melakukan proses segitiga restitusi. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengajak Ananda untuk bersama saya, kemudian mengajukan pertanyaan, kenapa Ananda bersama Ustazah di ruangan ini. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan tematik dengan mengatakan bahwasanya
setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Andaikan Ustazah menjadi Ananda, tentunya Ustazah juga akan berlaku demikian. Setelah anak stabil dengan kondisi tenang, saya memasuki proses kedua dari segitiga restitusi, yaitu dengan validasi tindakan salah. Di sini saya memancing Ananda untuk menceritakan apa yang menjadi penyebab sehingga si Ananda melakukan tindakan yang salah. Nah, setelah Anda bercerita, kemudian kita menanggapi, kita langsung masuk ke proses ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kita menggali ingatan anak apa yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas. Dan secara langsung karena kita sudah habit ke anak untuk keyakinan kelas, anak langsung memaparkan bahwa di antara keyakinan kelas itu adalah disiplin, kasih sayang, dan menghormati teman. Setelah anak menjawab, kita tinggal gini saja. Apakah Ananda sudah melaksanakan keyakinan kelas? Secara langsung anak mengatakan, iya, saya tidak melaksanakan. Lalu apa selanjutnya? Insya Allah Ustazah, saya akan melaksanakan. Apa yang tidak dilaksanakan? Saya tidak sportif Ustazah. Tadi saya nangis dan ngambek di kelas karena teman saya menang dalam lomba dan mereka bersorak gembira sementara kelompok saya salah. Lalu saya memancing anak untuk apa yang akan Ananda lakukan setelah berbincang-bincang dengan Ustazah. Iya Ustazah, insya Allah saya akan menjadi pribadi yang baik dengan menjalankan keyakinan kelas. Saya harus disiplin, sportif, menerima kekalahan, dan saya juga harus menyayangi teman. Meskipun teman itu menang dan saya kalah, tapi itulah suatu proses perlombaan. Nah, setelah pembicaraan ini, anak merasa senang dan tidak merasa bersalah, dan saya pun sebagai guru merasa bahagia karena sudah membimbing dan mengiring anak untuk menjadi pribadi yang baik dan insya Allah menghargai diri sendiri. Demikianlah pengalaman yang bisa saya sampaikan, berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yuni. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa coba pada saat teman-teman menghadapi permasalahan, kita coba dengan cara segitiga restitusi. Semoga, maksudnya kita berharap agar anak tersebut dapat mengakui bahwa oh iya dia salah dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, seperti itu untuk untuk depannya. Baik Ustazah Yuli, terima kasih atas pengalamannya dan perlu digarisbawahi tentunya segitiga restitusi ini jika teman-teman juga menghadapi permasalahan bisa dipraktekkan dan dibuat aksi nyata untuk di-upload ke PNM dalam materi disiplin positif ya Ustazah. Baik teman-teman, ini ada intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kemudian peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Kemudian apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Seperti itu. Jadi kita ajak anak berpikir untuk menggali apa sih yang harusnya saya lakukan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua
Bapak Ibu guru dan saya juga masih tahap belajar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga para Dewan Guru yang hadir pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk semua. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan dan bisa kita aplikasikan kepada kegiatan kita di sehari-hari. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.